Hai semua, tahukah kalian sebelum Indonesia merdeka terjadi penculikan antara dua tokoh proklamator Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, yang dilakukan oleh golongan muda. Karena peristiwa ini, Indonesia dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa ya golongan muda harus sampai menculik dua tokoh proklamator tersebut? Apakah ada maksud tersembunyi di dalamnya? Penasaran akan ceritanya? Yuk ditonton! Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya. Ia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan stasiun radio BBC. Selamat siang pendengar radio BBC. Pada siang ini, informasi pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai Jepang yang menyerahkan diri tanpa syarat kepada pihak sekutu. Apa saya tidak salah dengar? Saya harus segera menyampaikan berita ini kepada para pemuda. Pada sore harinya di Laboratorium Bakteriologi, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin dari pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Hoirul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terkini? Saya juga baru saja mendengar berita dari BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Keadaan kita semua sedang dalam penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan kali ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun segala kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang akan segera diproklamasikan. Mari kita semua kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut, membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Baiklah kalau begitu Bung, sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu, terima kasih atas informasinya. Pada malam harinya di kediaman Soekarno, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pegerangan saudara kemari? Mari masuk. Begini Bung, tadi saudara Sultan Syahrir dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami golongan para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno memutuskan segala hubungan dengan Jepang, karena kemerdekaan adalah hak rakyat Bung, bukan pemberian Jepang. Baiklah, untuk sementara itu, saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediamannya masing-masing. Saya akan merundingkan kembali dengan yang lain. Baiklah, kami pergi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis pun pulang ke kediaman masing-masing. Pada malam harinya di kediaman Soekarno, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut, karena hal itu sangat mendadak dan terlalu cepat. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu, dan setelah itu baru kita akan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945, direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai di sini. Pada pagi harinya di asrama Baperpi, para pemuda memutuskan untuk berkumpul di pagi hari dan dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudan Kusinggih, dan Hoirul Saleh. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis yang telah bertemu Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tak akan menggubris kita walaupun sudah didesak seperti tadi.
kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran? Kita harus mengasingkannya di luar Jakarta. Bagaimana jika di Dengklok? Baiklah kalau begitu, Bung. Pada pagi harinya di kediaman Soekarno, Saleh dan Soekarni membuka mulut Bung Hatta dan Bung Karno, lalu menyeret paksa mereka ke dalam mobil. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Begini, sebelumnya maaf kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi mohon untuk pertimbangkan kembali. Sebenarnya, apa yang kalian inginkan sampai kami harus dibawa ke tempat ini? Begini Bung, kami ingin kalian berdua untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jika kita adalah bentukan Jepang, maka kita dapat dijajah lagi oleh Jepang. Rapat PPKI gagal karena tidak ada mereka. Jadi, izinkan saya menemui mereka. Saleh pun masuk dengan tergopoh-gopoh. Ada Mr. Subarjo di sini. Ia memaksa untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa, Bung? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Baiklah. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudan Kosinggi mengenai segeranya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Saya berjanji, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera kembali ke Jakarta. Baiklah, saya akan secepatnya kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada. Terima kasih banyak Saudara Soekarno. Pura-pura ngomong. Tiga. Oma games semarema, I don't really ama irema inaigi.